tiba-tiba ada kakek-kakek baju batik tengah jalan. Gue langsung merem mendadak sejadi-jadinya kan. Cit, duh, kerasa kan? Nabrak orang. Pejabat desa itu bilang, di sini nggak ada musola mas. Maksud gue, kok aneh banget gitu, ada desa tapi nggak ada musola buat tempat ibadah. Maksud di sini pasti udah tau lah. Sebelum 2 jam sampai Semarang itu ada namanya Alas Roban. Alas Roban. Jadi teman gue tuh ada yang accident. Dia nabrak truk lagi dan dia kejepit bang. Dan meninggal di tempat. Tiba-tiba gue tidur nggak bisa gerak bang. Kayak, gue nggak bisa gerak gitu. Dan udah mau habis Alas Roban, tiba-tiba leher gue nggak bisa ditengok bang. Berasa kayak perpan tapi masih sadar gitu bawa truk. Dan gue ngelirik ke samping tuh almarhum temen gue bang. Kok bisa gitu? Orang yang udah meninggal tapi ngikut duduk di bangku Penumpang. Dan kenapa harus terjadi di Alas Roban nih? Mungkin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan balik lagi bersama gue John Arya. Dan seperti biasanya di studi kita nih udah kedatangan narasumber, seorang supir truk malam. Wah, tentunya udah pasti banyak nih kejadian-kejadian bisnis yang dialami sama Bang Bedul. Jadi buat kalian semua para pelintas jalan gelap yang mau cerita kayak Bang Bedul di sini, yang punya kejadian-kejadian horor, bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan langsung aja nih kita kenalan sama Bang Bedul. Halo Bang Bedul, apa kabar Bang? Baik. Tos dulu biar enak. Bang Bedul. Ya. Ini Bang Bedul berprofesi sebagai supir truk. Ya betul, saya supir truk. Udah berapa lama Bang? Saya mulai jadi supir truk tuh 2012 lah. 2012? Ya. Wah ini Bang Bedul mau ceritain kejadian apa nih? Sedikit aja nih, kasih kisi-kisinya Bang. Tapi sebelumnya saya klarifikasi dulu ya. Sebenarnya tuh gue tuh gak terlalu percaya sama horor bang. Oke. Tapi kadang kejadian di jalanan itu benar-benar di luar logika. Jadi gue bingung nih sebenarnya nih horor itu sebenarnya ada atau enggak. Tapi di sisi lain gue nggak percaya. Tapi lu ngalamin? Gue ngalamin. Nah, ini satu kejadian yang menurut lu paling menyeramkan yang pernah lu alami. Ini gimana? Lumayan banyak. Salah satunya tuh gue masih inget itu tahun 2013 lah. Dan terjadi di salah satu mall di daerah Jakarta. Tahan dulu Bang, biar teman-teman di rumah penasaran. Jadi gue sebenarnya udah nggak sabar nih mau denger kisah dari Bang Bedul. Jadi nggak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi itu kejadian sekitar pertengahan tahun 2013 lah. Dan itu kan setahun gue baru jadi supir truk lah, masih baru-barunya. Waktu itu gue ada pengiriman logistik lah ke daerah salah satu mall di Jakarta. Dan di supir truk itu ada kayak gini ya. Jadi kalau kita mau bongkar, itu tuh siapa cepat yang dulu sampai, maka dia yang bongkar duluan kan. Bongkar muat? Iya, bongkar muat. Ya karena gue inisiatif, gue pengen bongkar duluan cepet. Akhirnya gue berangkat tengah malam tuh. Jam 2 lah, jam 2-an. Karena deket ya, tempat gue tuh Cikarang. Dan kirim ke Jakarta cuma waktu sejam. Gue sampai tempat kejadian itu jam 3. Dan situ ada security 2. Gue bilang, Pak, saya mau bongkar muat. Mereka cuma kayak senyum-senyum kan, mau bongkar muat mas? Iya, turun aja mas langsung ke basement. Dari situ kok, nah gue mau bongkar muat tapi kenapa diketahuin sama security? Akhirnya gue turun ke basement, dia kan loading docknya di bawah tanah gitu bang. Turun ke bawah, lumayan dalam itu kayak 2 lantai di bawah lah. Di situ sepi cuman lampunya juga remang-remang. Ya karena supir baru dan nggak tahu, akhirnya nggak apa-apa lah ini mah aman ya di basement, ada security juga di atas. Akhirnya gue parkir mundur untuk siap loading dan jam operasional mall itu kan jam 7 sampai jam 8 lah. Dan gue pertama sampai gue udah ya gue bisa pulang cepet nih karena gue bakal bongkar duluan. Sudah gue parkir dan suasana itu sunyi lah karena di bawah tanah kan. Tiba-tiba tuh kok perasaan nggak enak ya. Padahal kan gue pengen nguatin diri, gue nggak percaya horor, ya kan. Tapi kok badan merinding gitu. Ini mah perasaannya kamu bisa gitu. Aneh banget kan. Tiba-tiba karena loading dock ini kan dia lift ya, dia bakal bawa naik ke atas turun ke bawah gitu.
Jeda gua 30 menit itu lift turun bang, buka sendiri. Dan keluar hawa dingin. Gue masih positive thinking kan. Wah, ini emang liftnya error atau emang masih operasional. Dan hawa dinginnya AC dari atas kan. Betul. Dan tiba-tiba nggak lama lagi ada OB. OB pakaiannya lusuh. Gue masih belum curiga kan. Ini mungkin yang shift malam. Padahal area itu bersih bang. Dia masih nyapu. Karena gue ngerasa sendiri, gue samperin dia bang. Ya kan? Buat temen ngobrol dan nyari kopi atau rokok lah. Gue tanya ke dia kan, gue samperin. Kebetulan dia di depan gue persis bang. Dia nyapu. Bang, di sini beli kopi di mana ya malam-malam? Warkop masih buka. Diem aja dia bang. Masih penasaran, mungkin ini nggak denger, lelah kan shift malam. Bang, saya mau beli rokok lah, nanti saya beliin abang juga. Tapi dia masih diem juga bang. Terus gue liat mukanya kan pucet bang. Gue bilang, wah ini orang sakit nih. Akhirnya ya gue masih positive thinking juga kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin nggak jadi teman ngobrol, biarin aja. Gue balik ke truk gue, hilang bang orangnya. Gue balik ke truk hilang. Oke. Gue bingung. Ini orang hilang kemana? Mungkin pindah ke belakang kan. Gue turun, gue cek lagi. Orangnya nggak ada. Cek lift yang turun yang kebuka lagi, nggak ada. Gue balik lagi ke depan truk, ternyata dia ninggalin jejak bang. Ada bercak tanah gitu bekas telapak kaki, masih basah, kayak tanah baru nginjek blok gitu bang. Pakai sepatu apa tapak kaki dong? Tapak kaki. Anjir. Gue bingung di situ, bingung. Akhirnya ini nggak bener. Perasaan takut itu, yaudahlah ini mungkin aneh lah. Akhirnya gue masuk truk, gue naik lagi bang ke atas. Gue balik lagi ke atas. Gue ngomong lagi sama security 2 yang awal tadi gue temuin. Terus gue tanya, Pak, emang di sini kalau malam ada OB? Security cuma ketawa. OB-nya kurus ya? Terus gue bilang, lah iya Pak, kok Bapak tahu? Terus security bilang lagi, pucet mas mukanya. Iya, pucet. Anjing di situ, kok Bapak tahu? Iya mas, itu emang OB yang sudah meninggal tinggal di sini. Wah, anjir. Security cuma ketawa. Mas tadi ketemu ya? Iya, emang dia yang jaga di sini. Anjir. Setengah percaya enggak kan walaupun gue, itu halusinasi gue. Tapi security itu masih kayak, Mas emang itu yang jaga di sini mas. Mas nggak imajinasi. Kalau nggak percaya mas turun lagi aja. Tetap, walaupun gue nggak percaya horor, gue nggak berani turun lagi. Anjing, pengalaman yang buat gue tuh jadi emang kayaknya horor bener ada deh. Gokil sih. Terus habis kejadian itu lu kemana lagi tuh? Lanjut bongkar muat atau balik? Akhirnya gue tidur di atas karena gue nggak berani lagi turun kan. Sampai siang. Akhirnya udah jam operasional mall jam 7 jam 8 gue turun lagi. Dan pas udah turun lagi, gue cerita tuh kan banyak supir truk tuh. Pas udah siang, gue cerita emang mereka juga tahu di situ emang ada penghuninya bang. Oke. Jadi ini banyak juga nih dari supir truk yang di sana pernah. Ternyata di situ tuh udah isu lama bang. Ternyata udah mitos lah di situ. Oke. Dan gue ngerasain langsung dan, serem banget bang. Ini aneh nih bang Bedule. Lu kan ngelihat dia pas hilang ya? Iya. Ada seperti tapak kaki yang nggak pakai alas kaki. Iya. Nah, pada saat lu ngeliat OB itu, dia pakai sepatu nggak? Gue ngeliat dia pakai sepatu bang. Dan makanya gue aneh pas dia hilang kenapa telapak tanah bekas itu yang nggak pakai sepatu. Ini telapak tanah nih. Iya, telapak tanah. Kalau tanah doang kan pasti ada kayak becek gitu ya? Iya, kayak becek. Dan itu telapaknya becek basah tuh ke arah lift itu bang. Jadi gue ikutin ke arah lift. Dan di dalam lift gak ada telapak kaki itu lagi. Putus sampai depan lift. Kalau memang tuh telapak benar, harusnya di dalam lift juga ada dong. Betul bang. Karena kan lift itu keluar masuk ya? Iya, naik keluar turun. masuk. Itu aja liftnya kan? Iya, tapi dia putus sampai depan lift doang. Kemana nih? Itu dia. Ternyata keterangan dari security di atas emang itu penunggu di situ. Itu kejadian jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3-an lah, jam 3 jam 4 ya. Tapi emang di mall itu ada shift malamnya atau enggak sih? Nggak ada bang ternyata. Wow. Ketika tutup mall maka semua operasional berhenti kecuali security untuk berjaga. Tapi respon si security ini ya malah slow-slow aja. Slow aja, malah ngetawain saya bang karena
tiba-tiba saya mau turun ke bawah gitu. Kayak dikerjain saya jadinya. Oke, paham. Situasinya paham gua. Berarti dari kejadian itu lu bongkar muat harusnya cepet malah jadi lama. Jadi lama. Karena kan lu turun udah rame lagi Iya. mobil tuh. Dan pas gua turun Bang, jam 7, jam operasional ya, itu telapak kaki nggak ada Bang. Hilang. Entah dibersihin atau apa, nggak tahu saya Bang. Tapi tahu nggak ini si OB ini meninggalnya kenapa? Kurang tahu Bang, karena itu kan gue juga baru jadi supir truk gitu ya. Mungkin security-nya tahu, tapi gue nggak mau nyari tahu lah, karena buat gue tuh pengalaman kurang enak lah. Ada kejadian lagi Bang. Ternyata kejadian itu nggak berhenti sampai di mall. Gue pernah ngerasain lagi kejadian itu nggak lama dari kejadian mall itu lah, sekitar 6 bulanan lah. Itu kejadian gue di tol Pejagan. Pejagan daerah mana? Daerah Brebes lah. Itu kan tol masih baru-barunya ya. Jadi buat gambaran aja, di tol itu Pejagan nggak ada penerangan. Jadi kanan kiri tuh masih kebun bawang ataupun kebun tebu. Jadi kebetulan tuh gue perjalanan dari Semarang mau balik ke Jakarta ya. Pas abis gue bayar tol, jalan tuh normal lah biasa. Kebetulan tuh jam tengah malam lah ya, jam 2, jam 3. Jalan tol nggak ada siapa-siapa. Ya, karena supir truk malam kan terbiasa ya, malah enak lancar. 15 menit perjalanan, tiba-tiba kayak kabut-kabut tipis gitu Bang, biasalah pesisir kan, kabut-kabut tipis. Gue nyalain lampu tembak kan buat nerangin lagi. Tiba-tiba ada kakek-kakek, baju batik tengah jalan. Gue langsung merem mendadak sejadi-jadinya kan, cit, tuh kerasa kan, nabrak orang. Gue bilang, aduh nabrak kaki. Padahal gue heran ya Bang, di kanan kiri tuh kebun, jauh dari pemukiman. Gue mikir kan, ini mah orang gila nih kayaknya nih. Kakek-kakek kan parubaya gitu tengah jalan. Akhirnya gue minggir kan, sambil gemeter tuh Bang. Penjara nih kan, nabrak orang kan. Gue minggir, gue turun, gue cek kan. Sama sekali nggak ada bekas gue nabrak Bang. Bapak-bapak itu pun juga nggak ada. Gue sampai, aduh, jangan-jangan orangnya mental kan, namanya tadi kecepatan tinggi. Gue cari ke semak-semak pun nggak ada Bang. Terus gue cari lagi, jangan-jangan tadi dia masuk ke kolong, karena kan gue tabrak dari depan kan. Gue cek di kolong, nggak ada. Cek lagi, kan sekeliling buat mastiin. Tiba-tiba pas gue lagi di depan truk nih, gue cek kan, di belakang tuh ada 2 kaki Bang. Gue bilang, wah itu si kakeknya nih kayaknya nih, selamat nih. Gua berdiri lagi, si kakeknya nggak ada lagi. Pertanyaan gue, itu 2 kaki siapa? 2 kaki siapa kan? Perasaan gue makin, aduh, merinding udah sejadi-jadinya kan. Di tengah tol, malam, gelap, kejadian nabrak. Sebagai orang yang nggak percaya horor tuh kayak gitu, ini di luar logika Bang. Jadi sepanjang perjalanan tuh gue juga khawatir kan. Akhirnya gue sampai Jakarta buat mastiin nih, ya kan, jangan-jangan kesangkut atau apa kan. Akhirnya gue cek sekeliling mobil, pas dicek ternyata bemper depan gue penyok Bang. Penyok. Padahal setahu gue ya, gue tuh nggak nabrak sama sekali kecuali si kakek yang di tol itu Bang. Karena sampai bunyi, tuh, gue cek, ini penyok kenapa? Gue takutnya ini si kakek ini Iron Man Bang. Biasa nabrak kan, tuh, iya dia masuk kolong terbang Bang. Kakek-kakek Iron Man anjing. Ya gimana ya, nggak bisa dijelasin pakai logika mungkin gitu. Gila sih. Anjing. Ini ngapain Iron Man di tengah tol malam-malam ya? Wah ini gila sih. Tapi beneran nih, si kakek-kakek ini nggak ada jejaknya sama sekali. Nggak ada sama sekali. Perawakannya yang lo lihat tuh kayak gimana tuh? Kakek-kakek parubaya, gue masih inget batik coklat hitam pakai celana panjang. Jokowi. Bukan. Mas. Sorry. Gila sih. Tapi aneh ya, tapi ini aneh juga nih. Ketika lu ngecek sekali lagi, lu kan udah pastiin pasti lu Iya, ke depan. sampai ke rumput-rumput pinggir tol pun nggak ada. Dan yang anehnya lagi, lu ngelihat ada kaki. Nah itu posisinya ada di belakang mobil atau gimana? Jadi kan gue ngecek depan nih Bang, gue ngecek kolong kan. Oke, kolong. Iya, tapi dia posisi di belakang truk tuh. Tiduran apa? Diri? Berdiri, kaki doang, napak. Gue kira tuh si kakek selamat kan. Pas ke belakang lagi tuh udah nggak ada. Gue udah seneng kan, selamat nih kakek-kakek.
Pas gue liat gak ada, nggak bener ini. Akhirnya gue jalan lagi. Gila sih, tapi kalau emang itu beneran orang beneran terus meninggal, apa yang terjadi? Saya lagi nggak di sini bang, lagi di penjara bang. Nabrak orang ya di tol, walaupun salah dia ya jalan kaki di tol, tapi kan menghilangkan nyawa, kelalaian. Iya juga sih. Jadi tuh kejadian kayak beruntun bang, dari kejadian mall, terus nabrak kakek, jeda 6 bulan tuh, gue ada kiriman kayak ke daerah suatu desa lah di Jawa Tengah bang. Itu tuh gue bawa logistik kayak kebutuhan pokok lah buat desa itu, kayak bantuan. Sembako gitu? Iya sembako. Yang gue bawa tuh kayak beras, minyak goreng, mie kayak gitu. Gue dari sejak bawa truk itu, perjalanan dari Jakarta ke desa itu perasaan udah nggak enak bang. Perasaan udah nggak enak. Jadi tuh gue start dari Jakarta itu siang menjelang sore lah, karena kan estimasi nyampe desa itu tuh 18 jam. Karena emang truk enaknya kan malam bang, jadi nggak macet kan. Dan gue masih inget tuh, itu tuh tahun 2014an lah. Awal-awal Android ya, belum ada Maps, jadi gue berdasarkan pengetahuan jalanan aja kan. Gue nyampe desa itu tuh bisa jam 6 pagi, ya kan. Dan tiba-tiba sebelum desa itu kan ada jalan lingkar luar, karena di daerah Jawa Tengah itu banyak jalan lingkar luar, jadi yang jalan sawah menghindari jalur kota. Nah sampai jalan lingkar luar itu tiba-tiba ada sosok putih bang lewat. Sosok putih kayak cuman jubah aja, dari kepala sampai ke bawah tuh putih. Kan kalau kuntilanak kan putih gondrong ya kan, panjang, tapi itu kayak keseluruhan putih gitu. Lewat sas. Wah kaget kan, waduh apa itu ya kan. Sebagai orang yang kurang percaya dengan horor dan mistis-mistis, gue pikiran, aduh gue udah ngantuk nih, gue halusinasi. Akhirnya gue nyari tempat istirahat, karena kan truk tuh banyaknya istirahatnya tempat-tempat parkir luas ataupun di pom bensin dong. Gue cari pom bensin. Akhirnya di Pantura itu, di jalur-jalur pengiriman truk, pom bensin tuh hampir mayoritas 24 jam. Tapi di jalur lingkar luar kota itu nggak ada yang 24 jam. Gue aneh kan, wah nggak ada yang 24 jam nih. Tiap gue lewat pom bensin pasti tutup. Gue berhenti di pom bensin tutup bang. Nah pom bensin ini tuh yang anehnya ya, selain tutup, nah kanan kirinya nih sawah bang, dan sekitarnya tuh kebun. Ya udah, gue istirahat aja di situ kan. Gue tidur, baru dapat tidur 20 menit atau 30 menit. Kan boxnya besi bang. Tiba-tiba ada yang ngegedor, dang. Kaget, gue bilang, wah ini warga marah mungkin, karena gue tidur di situ. Tapi gue mikir, lah kanan kiri sawah, jauh dari pemukiman juga, ya kan? Nggak mungkin orang mukul. Oh ya, mungkin buah kali jatuh dari pohon. Tapi nggak ada pohon bang. Terus itu apa? Gara-gara kejadian itu ngantuk gue hilang bang. Berubah jadi rasa merinding gitu. Wah, ini juga tempat nggak bener nih buat istirahat. Gue tetap positive thinking, jadi gue lanjutin perjalanan. Lanjutin perjalanan itu tuh jam 3. Dan bayangan gue tuh sejam lagi tuh nyampe lah desa itu. Di jalan lingkar itu gue kayak muter-muter bang. Jalan nggak sampai-sampai. Padahal sejam lagi gue, ini nyampe sejam lagi. Sampai jam 5 gue nggak nyampe-nyampe bang. Akhirnya suara azan subuh. Baru ketemu ujung jalan itu. Kata gue, kok jadi jauh? Pas azan subuh kenapa baru selesai jalanannya? Oh jangan-jangan jalannya sekarang jadi lebih panjang, kan nggak mungkin juga bang. Subuh baru keluar tuh jalan lingkar luar, akhirnya mulai masuk jalan kota ya. Terus, dan desa ini tuh terpelosok banget bang. Jadi aksesnya tuh susah. Bahkan jalan tuh masih batu-batu, tanah. Akhirnya gue nyampe desa itu tuh jam 9 siang jadinya. Karena aksesnya jauh. Dan muatan gue pun udah berantakan di belakang. Sampai sana jam 9, terus gue ketemu sama pejabat-pejabat desa. Karena kan kita harus serah terima kan dengan pejabat desa kan. Pak, ini ada bantuan dari pemerintah pusat. Terus akhirnya warga ngumpul. Dan salah satu yang bikin gue heran bang, kan gue ini bawa bahan pokok gitu bang. Tapi kenapa warganya tuh biasa aja gitu bang. Nggak ada yang kayak
antusias gitu, bantuan. Tapi warganya tuh mukanya flat semua bang. Bongkar itu mat. Semuanya bang kayak gitu. Gue bilang, mungkin emang warga desa sini udah terbiasa gitu dapat bantuan kan. Jam 9 bongkar, jam 12 itu selesai. Jam 12 selesai, itu kan waktunya sholat zuhur bang. Gue tanya sama perangkat desa, Pak, saya mau sholat di sini, mau sholat di mana ya? Pejabat desa itu bilang, di sini nggak ada musola mas. Maksud gue, kok aneh banget gitu, ada desa tapi nggak ada musola buat tempat ibadah. Maksud sama sekali nggak ada orang Islam atau gimana kan? Terus dia bilang ada mas musola, tapi di desa sebelah. Kalau naik mobil aja bisa sejam mas. Waduh, saya harus sholat di mana? Terus warganya juga aneh-aneh bang, mukanya flat kayak, wah aneh lah pokoknya desa itu. Akhirnya gue sholat di mobil bang, karena kan desanya terpelosok banget lah. Gue nyari tempat di bawah untuk sholat juga nggak ada. Akhirnya lu sholat di samping mobil atau di mana? Di mobil, jadi duduk gue bang sholatnya bang. Oke. Ya kan, karena nggak mungkin, karena bener-bener kayak desa pelosok jauh banget. Bayangin bang, gue dari keluar jalur utama buat masuk ke desa itu makan waktu 3 jam gue naik truk. Terus gue mau sholat nyari musola terdekat masih 1 jam. Gue desa nggak ada musola aja tuh udah aneh. Sini musola nggak ada diskotik. Waduh, nyata emang desa. Dan selesai bongkar ya kan, bener-bener bang, warganya nggak ada yang banget terima kasih. Cuman oke mas, terima kasih. Cuman perangkat desa doang. Akhirnya gue pulang dari situ, perasaan gue udah nggak enak bang. Ini desa apa sih? Aneh banget. Karena ya gue juga baru pertama kali sih ke desa itu. Perasaan gue aneh. Akhirnya gue pulang, 3 jam lagi tuh bang buat nyampe ke jalan utama. Gue lewat lagi jalan lingkar luar itu udah sampai jam 3 sore lah. Tiba-tiba mobil gue ngerem mendadak bang. Gue kira malfungsi apa gitu bang. Tiba-tiba, apa rem gue rusak dan koplingnya tuh nggak bisa diinjek bang. Semuanya pedang nginjek dan mobil mati. Gue kaget. Ini gara-gara habis dari desa apa mobil gue rusak kan? Akhirnya gue turun, gue cek mesin, semuanya baik-baik aja ternyata bang. Semua normal. Akhirnya gue tutup lagi, gue tunggu sekitar 15 menit, mobil gue normal lagi bang. Di starter, kok normal? Tadi kenapa ya? Terus gue jalan lagi, gak lama tuh cuman jeda 5 menit, mobil gue kaca depannya pecah bang. Apa nih? Itu bang yang masih gue cari tahu. Itu gue merinding seadanya, walaupun gue nggak percaya horor, tapi itu momen serem buat gue. Kok mobil tiba-tiba ngerem, kaca gue pecah. Gue bingung ngejelasin pertanggungjawaban ntar gue di Jakarta, nih mobil kenapa? Mau jelasin apa? Mobil tiba-tiba ngerem, kaca pecah. Nggak ada yang percaya bang. Tapi itu yang kejadian nyata yang gue jalanin. Mungkin kerikil, tapi gue sendirian bawa. Nggak habis pikir gue situ bang. Kan akhirnya dengan perasaan campur aduk tuh pas gue balik ke Jakarta bang, ya kan? Sampai Jakarta nih, ya gue ngejalanin prosedur lah. Jadi pas mulangin armada tuh, gue cek armada gue balik ya. Gue cek sekeliling mobil kan, dari depan, belakang, samping. Ternyata di samping gue tuh ada bercak tanah bang. Kayaknya yang bekas pukulan di pom bensin itu kan. Tapi yang anehnya bang, itu pukulan tanahnya itu jarinya cuma 4. 4 doang? 4. Masa yang mukul bukan manusia atau masa jempolnya hilang, itu buat gue juga aneh bang. Akhirnya gue cuci tuh bang, bercak 4, tapi ukurannya tuh lumayan gede lah. Jadi misal jari gue segini, dia agak lebih panjang gitu bang. 4. Bodo amat lah ini apa. Akhirnya gue cuci bang. Gue cuci, lalu udah selesai semua, gue pulang ke rumah. Pulang ke rumah tuh dengan perasaan campur aduk lah. Yang desa aneh lah, yang tiba-tiba mobil berhenti, terus kaca pecah, itu buat gue aneh lah. Akhirnya gue tidur kan, istirahat di rumah lah. Jadi gue tuh tidur di rumah, biasanya posisi kasur nih bang. Gue, istri gue bang. Gue masih inget tuh, gue bisa ngeliat jam soalnya. Tiba-tiba gue tidur nggak bisa gerak bang. Kayak, kok nggak bisa gerak gitu. Terus gue keingetan, ini kayaknya teman-teman gue suka bilang dah, ini namanya rep-repan.
Gue ambil kesimpulan gitu, oh ini jangan-jangan nih namanya rep-repan kan. Tenang, nanti bisa. Tapi di rep-repan gue ini kan karena gue tidur sama istri itu agak jauh. Dan dari ini sudut mata gue tuh gue ngelirik kan bang. Oh istri gue bisa bangunin gue nggak? Pas gue ngelirik, kok bukan istri gue yang kelihatan bang. Sosok putih bang. Putih. Tapi putihnya putih kumal, gimana sih putih kumal. Dan tangan gue pengen berusaha gini kan megangnya. Gue pengen ngeraba apa ini pocong atau apa kan. Akhirnya gue pegang kan. Gue mau pegang mukanya nggak bisa tuh bang. Tapi gue tahu nih mukanya kayak luka hancur gitu kan. Gue udah nggak bisa tuh. Akhirnya gue tidur lagi. Gue paksain gue tidur merem. Tapi mata kayak maksa melek bang. Melek. Terus gue lihat lagi itu sosok masih ada. Akhirnya gue tidur lagi bang. Bangun pagi hari normal. Nggak ada apa-apa. Dan istri gue udah bangun gitu. Terus gue bilang istri, mah, kamu semalam ngerasain sesuatu yang tidur di tengah nggak? Istri gue bilang, nggak ada pak, normal biasa. Anjing di situ gue juga, aduh, desa aneh, kaca pecah ya kan, telapak tangan dibok, terus gue ngerasain rep-repan. Gue tuh langsung kayak, gue harus percaya horor apa harus dengan pendirian gue percaya sih? Di situ bang gue ragu. Gila sih. Ini kejadiannya bahkan sampai ngikut ke rumah ya? Bang? Berturut-turut bang. Sorry bang, gue notice sama cerita lu ketika lu melewati jalur ini ya, tol ini ya. Lu kan tadi sempat melihat ada sosok yang terbang nih. Iya. Yang putih. Iya. Ada sangkut pautnya gak sih sosok yang lu ini sama sosok yang ada di tempat tidur lu? Gue nggak berani nyimpulin bang. Kemungkinan iya. Gila, pocong Jawa men. Pocong Jawa. Kenapa nggak pocong Dayak bang? Jadi kan di Jawa kan? Iya di Jawa. Wah gila sih. Istri lu, pocong lu. Iya. Waktu itu lu belum punya anak? Belum. Oke. Nih kita bedah ya bang kejadian yang lu alami gitu. Iya. Gue lebih penasaran sama warga desa yang terlihat cuek. Iya. Terlihat cuek sama sama kejadian di sana ya. Ini kan harusnya kan mereka senang ya dapat bantuan dari pemerintah ya kan. Tapi biasa aja gitu bang. Ini kenapa nih? Tahu nggak penyebabnya kenapa kira-kira? Gue nggak dapat info apa-apa bang tentang desa itu. Tapi dari yang lu lihat lokasi tersebut, daerah itu padat penduduk kah atau jarak rumah dari ke satu lagi? Jarak rumahnya tuh berjarak jauh lah, lumayan jauh, dan pakaiannya tuh kayak jadul banget gitu, kayak orang-orang Jawa tahun 80-an lah. Wah, kata gue, makanya gue positif thinking ya. Gue nganterin bantuan emang untuk desa terbelakang lah. Gue sempat berpikiran kayak gitu bang, tapi ini buat gue, ini 2000, itu kan kejadian 2014 ya. Aneh banget gitu, masih kayak Kemben, masih ini desa apa gitu. Tapi nyata nggak tuh, Jod? Maksudnya beneran desa atau desa dalam tanda kutip gaib? Itu bang, gue penasaran kayak pengen kembali lagi deh ke sana mastiin. Tapi kan lu ketemu sama perangkat desa kan? Iya, yang modern tuh cuma perangkat desanya doang dia. Kayak pakai batik, baju, peci hitam. Tapi warga-warga yang kayak bongkar itu dia pakaiannya bukan normal ya. Pakaian normal pada tahun 80-an gitu, kayak kebaya. Terus warga-warga kayak petani-petani biasa gitu bajunya. Gila sih, ini udah kebayang banget di perangkat desa yang makmur tapi rakyatnya tidak makmur. Betul bang, emang kayak sembakonya ditilep deh. Wah gila sih. Bang Budol, ini ada lagi keganjilan nih ketika lu sampai di Jakarta ya untuk ngecek kondisi mobil lu. Kondisi mobil lu ini ada tapak tangan, tapak jari yang terlihat di Bang Budol. Nah ini gue masih agak aneh sih, kenapa ada 4 jari doang nih? Nah itu, gue kira kalau 5 mungkin orang jahil bang, atau iseng gitu. Tapi 4 ini gue juga jadi timbul tanda tanya, itu apa? Tapi normal gak sih bentuknya? Sorry, tangan dewasa kan segini lah. Iya, jadi 4 gini bang, tapi kebalik gini kan. Tapi dia panjang bang, jeda nambah kayak 5-7 cm lah. Kalau misalnya ternyata tangan makhluk, pasti makhluknya gede banget bang. Gila sih. Ini kejadiannya
Luar biasa nih. Bisa dibilang kejadian ini beruntun. Iya, beruntung. Teror dari awal lu ngeliat sosok yang terbang ini. Iya. Oke nih, buat teman-teman yang punya mata batin yang bisa lihat apa yang dirasakan oleh Bang Bedul. Apakah yang dialami oleh Bang Bedul ini adalah gangguan gaib atau bukan, nilai sendiri. Bang Bedul, lanjut lagi Bang Bedul. Iya. Masih ada nggak sih kejadian-kejadian menyeramkan lainnya yang pernah lo alami, terutama di saat lo lagi bawa mobil truk? Ada sih bang. Itu juga kan beruntun dari mall, terus lalu nabrak kakek, terus desa aneh. Jeda 6 bulan lagi tuh 2015 awal lah. Jadi teman gue tuh ada yang accident. Dia nabrak truk lagi dan dia kejepit bang. Dan meninggal di tempat. Ya kan? Akhirnya selayaknya pemakaman deh, normal. Truk itu dibenerin. Karena kan hancur depannya. Dibawa ke bengkel. Itu lumayan lama karena hancur ya kan. 3 bulan itu dirapihin. Akhirnya mobilnya bener. Dan itu mau diuji coba udah layak atau belum. Dan gue disuruh nyoba bang. Truk bekas teman gue yang tabrakan. Gila nih. Yaudah kamu bawa dulu. Ini kirim aja ke Semarang. Itu muatannya udah dimuat mobilnya. Ya kan sebagai gue udah diperintah sama bos. Gue coba tuh bawa mobil bang. Mobil normal bang. Dari Jakarta sampai Cirebon tuh normal. Gue bilang, oh ini bengkelnya jago nih ngebenerinnya. Gue bawa, tapi gue tuh berangkat dari Jakarta itu sore lah. Karena estimasi gue sampai Semarang itu pagi hari. Karena kan dari sini sampai Semarang 12 jam lah. Di sini pasti udah tau lah. Sebelum 2 jam sampai Semarang itu ada namanya Alas Roban. Alas Roban ya. Itu jam 3 pagi gue udah sampai sana. Tiba-tiba nih mobil kerasa gak enak bang. Maksud gue, ini kan mobil gue dari Jakarta bahkan sampai Pekalongan pun masih normal. Tiba-tiba sampai Alas Roban ini mobil kayak berat. Jadi kan di Alas Roban itu ada 3 jalur bang. Ini jalur lama, jalur lumayan baru, dan jalur terbaru. Karena gue ngejar waktu, gue lewat jalur lama. Yang tengah ini, yang jalannya kelok-kelok lewat hutan jati. Itu mobil terasa berat loh. Berat. Kok jangan-jangan ini mobil rusak ya kan? Tengah hutan, jam 3 pagi kan. Tetep gue paksain kan. Aduh. Ini kayaknya bener rusak deh. Akhirnya gue turun bang. Gue cek lagi mesin semua. Normal. Dan itu keadaan tuh gelap. Dan itu jam 3. Banyak sih teman-teman truk pada lewat. Akhirnya gue jalan lagi. Tapi gue bawanya tuh feel-nya udah gak enak bang. Kita bawa truk lurus ke depannya. Tapi kadang mata kita ngeliat ke samping kayak ada penumpang di kiri. Pas gue liat gak ada, jalan lagi. Kok merinding udah sejadi-jadinya kan. Gue tuh sepanjang jalan tuh aneh jadinya. Kayak ngelirik kayak ada orang. Tapi gue ngeliat samping gak ada, hilang. Dan gak nyampe situ. Semakin gue masuk ke dalam Alas Roban itu ya. Udah mau akhir lah Alas Roban. Mobil gue tuh makin aneh. Tiba-tiba radio gue tuh nyala. Tak lah. Maksud gue, ini mobil beneran masih rusak gitu. Tapi dia nyetel lagunya lagu Jawa bang. Gue gak ngerti tuh bahasa Jawa kan. Senandung kayak sinden-sinden gitu kan. Ini juga lagu aneh. Makin serem, makin merinding. Gue matiin. Itu matiin juga kayak susah gitu. Oke akhirnya mati. Jalan gak lama nyala lagi tipis. Berulang begitu terus sampai 3 kali bang. Gue masih aneh lah gitu. Ini bos gue juga aneh kenapa mobil masih rusak dibawa. Tapi yang kenapa dari Jakarta sampai sebelum Alas Roban ini mobil normal. Dan udah mau habis Alas Roban, tiba-tiba leher gue gak bisa ditengok bang. Tapi maksud gue berasa kayak perpan tapi masih sadar gitu bawa truk. Akhirnya gue bisa ngelirik bang. Almarhum temen gue bang. Dengan kondisi ini namanya dia accident-nya kejepit bang. Aduh. Kayaknya gue harus percaya sama horor kayaknya nih. Kejadiannya beruntun bang. Tapi leher gue gak bisa nengok. Kayak rep-repan tapi lu bawa mobil gimana sih bang? Tangan bisa gue arahin sambil nyetir. Tapi leher gak bisa nengok. Aduh. Gue langsung keingetan teman gue itu bang yang tabrakan. Terus akhirnya gue baca doa bang. Buat pertama doa keselamatan gue dan doain si almarhum juga bang. Yang bekas accident itu. Dan abis gue baca doa, leher gue bisa ditengok lagi bang. Gue nengok udah gak ada.
Gak habis itu, masih nggak habis pikir bang. Dan, aduh, gue jadi keingetan teman gue itu bang. Gila sih. Terus setelah kejadian itu gimana tuh? Lepas dari hutan Alas Roban itu, normal lagi mobilnya bang. Normal, akhirnya gue sampai Semarang, gue bongkar muatan semua, ngurus. Gue telepon bos gue, bos kirimin mekanik, ini kayak mobil masih nggak enak. Karena di Alas Roban mobil kerasa berat, dan radionya juga rusak kayaknya. Dikirim mekanik bang dari Jakarta. Buat mastiin tuh mobil, dicek sama mekanik, mobil normal bang. Alas Roban. Gue pulang nggak berani naik truk itu lagi. Gue minta tolong mekanik bawain sampai Jakarta. Gue pulang naik bis aja. Akhirnya gue pulang naik bis. Dan gue ketemu mekanik itu di Jakarta. Mobil dia bilang normal bang. Aneh. Gokil sih. Bang Bedul ini gue turut berduka juga ya atas meninggalnya temen lo ya. Iya, makasih, Bang. Profesi ya bang ya. Iya. Gila sih. Ini apa ya? Kok bisa gitu ya? Orang yang udah meninggal tapi ngikut duduk di bangku Penumpang. Dan kenapa harus terjadi di Alas Roban nih? Mungkin bang, mungkin. Alas Roban itu terkenal angker bang. Dan si temen gue ini juga kejadiannya nggak jauh dari sana bang. Nggak jauh, iya. Tapi masih di sekitaran. Masih di sekitaran. Makanya gue, jangan-jangan nih teman gue emang mau ngucapin selamat tinggal atau apa bang. Tapi balik lagi ya, gue kurang percaya mitos dan karena kejadian ini gue jadi campur aduk gitu. Apa gue harus percaya atau enggak? Tapi kejadiannya beruntun. Tapi jujur bang, setelah lu banyak mengalami kejadian-kejadian horor dan mistis, Iya. persepsi lu tentang hal gaib itu gimana? Kalau kayak kejadian teman gue jadi percaya bang. Kalau mistis itu ada bang. Jadi gini bang John, karena kejadian berturut-turut itu yang horor gitu ya, gue jadi takut bawa truk. Ya kan? Jadi gue berhenti tuh bawa truk tahun 2015 akhir gue udah ngebawa lagi. Dan gue alih profesi, gue pindah ke tetap bawa mobil juga, tapi dia pengisian ATM bang. Dan gue kira gue tuh bakal aman gitu di pengisian ATM, ternyata masih berlanjut. Jadi gue inget tuh kejadian di Cikarang 2015 awal lah, di Cikarang di salah satu kawasan industri, gue kedapatan job untuk mengisi ATM yang habis. Itu jam 12 malam lah. Jadi gue pas banget shift malam kan, ada ATM kosong nih di daerah Cikarang. Gue berangkat sama teman gue, partner sama pengawal kan, pengisian ATM. Gue jalan sampai di lokasi itu jam 1. Jam 1. Karena di situ kan gue karyawan baru bang, yang baru keluar dari truk tadi kan. Dan gue sama senior, dia udah lama lah di situ udah 15 tahunan bang. Dan nama pengawal juga dia udah lama, dia dari tentara gitu kan. Gue diajarin tuh cara ngisi. Tiba-tiba si ATM ini error, layarnya blank. Gue panik kan sebagai anak baru, bang layarnya blank, gimana nih? Terus senior gue bilang, dah kamu tenang aja, di sini memang kayak gini. Dah kamu di mobil ada kopi, kamu seduh. Gue balik ke mobil, seduh kopi. Gue bilang, ini buat abang? Bukan, lu taruh depan ATM. Gue taruh depan ATM. Lu kalau ada suara papa, senior gue bilang gini, kalau ada suara papa, diem aja, tetap fokus sama kerjaan. Kopi taruh, tiba-tiba ATM bener lagi. Pling. Kan? Wah, masa sih ATM benerinnya pakai kopi kan? Gue heran kan. Akhirnya proses pengisian dikerjain sama senior gue kan. Terus dia ngomong lagi, nanti kalau ada yang ketawa, kamu gak usah komen. Kamu diem aja fokus sama kerjaan. Akhirnya ngisi proses, selesai. Bener bang, ada suara ketawa. Ketawa tuh kayak, ih gitu anjing. Ini kuntilanak apa? Terus gue bilang sama siapa, bang, ini kuntilanak bang. Jangan panggil namanya. Wah, makin gue kira gue keluar dari truk tuh bakal jauh dari horor, ternyata masih bang. Akhirnya replay ini selesai, gue ngisi ATM selesai, gue balik ke mobil, senior gue baru ngomong, iya emang di situ ada kuntilanak. Gue bilang, kamu jangan panggil namanya. Waduh, gue makin tadi kan gue panggil namanya bang.
Itu lu salah kan, gue bilang diem. Terus senior gue bilang, dia ngikutin di belakang kita. Gue gak berani nengok bang. Akhirnya gue pulang ke base ya, ke kantor. Terus senior gue nyuci mobil. Gak tahu sambil dibaca-bacain sama dia. Ya sebagai orang yang belum terlalu full percaya sama horor ya, gue bilang, ya deh, serah senior gue dah. Terus gue diomelin situ bang. Besok kalau kesana, siapin kopi, sama jangan sebut namanya. Dari situ gue bilang, siap bang. Mesin ATM? Iya. Gila sih. Kok bisa ya? Kuntilanaknya tuh ngebes di mesin ATM. Ngerti bang. Tahu banget duit wanita ya. Tapi emang posisi ATM-nya tuh di kantor cabang ada dari Cikarang, jadi masih kebun-kebun semua. Oke. ATM swasta lah, punya Bank Malaysia. Tahu lagi gue bang. Enggak, ini heran gue. Kuntilanak tuh ngapain di mesin ATM ya kan? Emang di Cikarang kagak ada pohon apa? Kayak pohon di belakang ATM-nya bang. Oke. Emang cewek tau banget duit bang. Iya. ATM-nya ditongkrongin. Gila sih ini. Kejadian aneh banget lagi sumpah. Oke Bang Bedul, sekali lagi terima kasih banyak ya. Siap Bang Jon. Bang Bedul udah mau mampir ke jalan gelap, bahkan sampai Bang Bedul parkir truk di depan. Pindahin dulu Bang. Iya, penuh emang depan. Gokil sih. Udah ditegur Pak RT tadi emang. Sekali terima kasih banyak ya Bang Bedul ya. Siap Bang. Sehat selalu buat abang dan istri di rumah, buat anak juga, buat keluarga lah pokoknya. Siap. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Bedul, dan terima kasih juga buat teman-teman pelintas jalan gelap yang sudah menyaksikan video dan cerita Bang Bedul ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber kayak Bang Bedul, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungin nomor telepon yang ada di layar ini. Dan gue ingetin juga buat kalian jangan lupa untuk saksikan terus video-video terbaru dari Jalan Gelap yang tayang di setiap hari Kamis, Senin, dan juga Sabtu di setiap jam 9 malam. Karena masih banyak video menarik yang wajib kalian saksikan. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Bedul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you. Oke Bang Jon.